Cek suara yang online. Yang Ada online. Pak, jelas. Saya dari online. Loh, yang dari Denpasar itu? Widih, keren. Dari Bali datang ke sini ya. Ya, nanti habis kuliah ini langsung pulang. Ya. Halo Mas Han, selamat malam. Selamat malam, Pak. Oke. Ya, sip. Oke, kita tunjuklah yang lain ya. Ini ada Pak If. Oke. Yang online tetap ya, peraturannya tetap wajib open cam. Ya. Wah, ini Mas Arhan masih pakai batik ini masih kantor kayaknya ya. Ya. Oke, Pak ya minta bantuan satu orang jadi operator seperti biasa. Ya, yuk. Oke, sip. Ya. Oke, kita tester kamera canggih ini. Iyo, ngeri teknologi sekarang nih. Oke, teman-teman yang di depan mungkin geser agak ke belakang. Ya. Oke, biar belakangnya penuh dulu. Sekarang peraturannya biasanya kan, yang depan dipenuhin. Kalau sekarang enggak, yang depan dikosongin ya. Oke, boleh, Beb. Ya, iya nih jeding. Ya, oh deteksi teman-teman yang lain. Karena bergerak. Oke, sip. Ya. Oke, selamat malam teman-teman. Ya, jadi sepertinya banyak-banyak wajah baru ya sekarang ya. Beberapa orang saya lihat baru masuk kali ini, gitu ya. Ada mas ini ya baru masuk terus. Oke, juga Mbak Jessica ya. Oke, jadi ini pelanggan lama ini. Waduh, banyak juga yang ini ya nggak masuk juga ya. Kelihatannya ada sekitar 2 atau 3 orang yang minggu lalu masuk, sekarang juga nggak masuk. Nah, jadi nama saya Pak Wayong ya teman-teman ya, yang baru masuk. Jadi kita di kelas eksekutif. Kelas eksekutif ini kelas percepatan dan tugasnya pun juga cepet-cepet. Mau nggak mau. Terus habis itu kita 7 pertemuan. Untuk peraturannya sama seperti kelas reguler. Jadi dilarang maksimal 50% jumlahnya untuk kehadiran. Berarti kalau kalian 7 kali, absensi 3 kali, itu sudah nggak lulus. Kan 50% ya. Jadi usahakan kalian datang terus. Ya, manggut-manggut. Pokoknya pura-pura paham ya. Wis lulus gitu. Tapi kalau jarang masuk ya itulah konsekuensinya pasti Pak Ayeng ada hukumannya dinilai. Itu nih kayak Habib nih. Nah, oke, aktingnya masuk dan gitu ya. Jadi besar harapan yang online pun juga sama. Usahakan tetap interaktif walaupun posisinya online. Itu yang online ya. Oke, yang online kasih jempol kalau paham. Oke, ya oke. Sip. Pak Wayong S1 S2 sudah. S1-nya di TV film teman-teman, S2-nya di videografi, video art itu di Jogja. Itu Pak Wayong. Oke, itu ya, cukup itu aja perkenalannya. Nanti kalau perkenalan lagi nggak jadi materi nanti ya. Nanti saya sambil jalan. Oke, nanti ya Pak Ayeng juga sambil pengen kenal juga kalian yang baru datang, kita sambil baca slide-nya, gitu, slide materinya. Itu bisa di next support, jadi dikelihatankan semuanya. Ngoperasinya bisa nggak? Dikeluarin dulu.
Keluarin dulu, masuk ke oh itu nggak usah di apa ya, di desktop terus. Ada net support atasnya itu, bawah lagi. Itu ya, yang jangan di close, yang 4 itu, oke. Klik Ctrl A, diklik salah satu terus Ctrl A. Oke, show atas, ke atas. Kiri kanan, oke, show. Oke, show lagi. Terus. Iya. Nah, sekarang kembali ke PPT. Nah, jadi Pak Aing juga bisa monitor dari sini. Ya, oke. Kita next dulu. Nah, kita ngomongin layout. Jadi kalau kita ngomongin layout, berarti kita ngomongin ilmu apa, teman-teman? Tata letak. Wih, baru datang wis oke nyamper tata letak. Oke, tata letak ya. Kalau tata letaknya bagi teman-teman arsitek mungkin, atau tata letaknya teknik sipil mungkin, biasanya menata letak untuk ruangan, biasanya apa namanya? Menata ruangan, sofa harus di sini, lemari, ilmu apa itu coba? Desain interior bukan? Iya, oke, deal. Desain interior. Betul ya? Kalau menata letak untuk kota? Iya, betul, tata kota. Apa tuh? Ya, ada itu jurusannya itu. Kita coba searching jurusan-jurusan yang ada di perkuliahan Indonesia. Saya tahunya teknik sipil, Pak. Teknik sipil ada lagi. Perencanaan wilayah dan kota, Pak. Apa namanya itu? Iya, PWK, jurusan PWK. Oh, itu namanya. Oh. Iya. Kalau Pak Wayang dulu namanya planologi, ilmu tata kota. Gak tahu kalau sekarang ya, mungkin kan ada beberapa jurusan tuh yang dulu TIDG jadi DKV kan gitu kan. Ada cross jurusan yang dulunya zamannya Pak Wayang ini, sekarang namanya ini. Nah, penting nggak tata letak itu? Penting. Kenapa harus penting? Biar rapi. Oke. Mungkin yang tak tulis ini ya. Penting. Kameranya masih ngikuti? Oh iya. Penting nggak? Biar rapi. Nah, lagi yuk, digali lagi. Biar komposisi pas. Oke, yang online boleh juga menjawab. Komposisi pas. Tulisannya nggak apa-apa ya, kayak dokter ya. Ya sesuai sama kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Oke. Emang ya, sudah seger lagi ya teman-teman, walaupun udah kerja capek itu ya, masih jawab. Mudah dibaca. Oke. Ini tak tulis ini bukan salah ya, ini bener ya teman-teman ya. Tapi Pak Aing masih, kalau Pak Aing bilang terus, itu berarti masih mencari jawaban ada di kepala Pak Aing tapi belum tersampaikan. Apa tadi? Mudah dibaca. Yuk, yang online belum dengar suaranya. Terlihat menarik. Menarik. Oke, biar rapi ya. Sama ya? Oke, biar rapi, menarik. Oke, deal. Satu lagi yang online. Urutan prioritasnya jelas. Dan hierarkinya juga pas. Oke, urutan prioritas. Oke, hierarki sama dengan urutan prioritas. Dua lagi yuk, yang offline. Sebelah kanan kurang ini, Habib. Wis ya. Satu lagi yuk. Cewek. Sebelah kanan ada 2. Biar apa sih dianggap penting? Yang online boleh jawab lagi, Pak. Boleh. Nyaman digunakan pengguna. Nyaman digunakan. Seperti cinta kita, ya kan? Nyaman digunakan. Oke. Teman-teman, tahu buah-buahan nggak? Tahu ya?
Ada apa aja buah-buahan tuh? Pisang. Kalau Pak Yang bilang jenis-jenis buah-buahan itu ya jawabannya melon, pisang, wis, semangka. Pak Yang nyuruh Habib nih. Ini kan kenal kan masih Habib aja ini. Beb, belikan aku pisang. Akhirnya Habib balik belinya jagung. Fatal nggak kira-kira? Fatal. Oke, berarti Habib sama Pak Weng itu ada apa nih? Ada sesuatu kah? Kok dia bisa salah? Oh, ada masalah di Habibnya ya kan? Ada masalah di Habibnya. Nah, ini transferan ke layout. Berarti penting ya? Penting banget ya? Nah, ini berarti apa nih? Antara Pak Weng dengan Habib ini agar apa nih? Oke, hampir tepat. Ayo, agar apa nih ya, Pak Weng sama Habib nih? Habib mikir keras nih ini. Kenapa aku beli jagung ya? Padahal suruhnya pisang. Ayo, kenapa? Tadi sudah benar, tapi kurang diringkas. Ya. Agar oke, terjadi komunikasi yang baik itu istilahnya apa? Interaksi. Oke, yang online mungkin? Yang online? Agar? Sesuai kebutuhan dan fungsinya, Pak. Balik lagi ke sana. Iya, jadi Pak Wayong dan Habib ini supaya apa coba? Ketika Pak Wayong suruh beli semangka, Habib harapannya belinya semangka tuh teman-teman. Bukan pete atau bengkoang ya kan? Ini supaya apa nih? Izin jawab, Pak. Apa itu? Supaya informasinya itu tersampaikan secara komunikatif. Oke ya Pak Wayong ringkas ya. Persepsinya sama. Persepsi antara Pak Wayong dengan Habib sama. Oke. Persepsi sama. Ya enggak? Bener enggak? Penting toh? Oke. Sekarang Pak Wayong tanya, yang online maupun offline? Jenis buah. Kita ganti binatang. Apa ayo? Oh, bebas, unggas, darat, laut boleh. Apa aja jenis-jenis binatang? Reptil, oke, apa lagi? Mamalia. Ikan, terus apa lagi? Mamalia, apa lagi? Serangga, ya? Paham ya teman-teman ya? Paham ya? Kalau apa yang sebut mamalia apa aja coba? Sapi, gajah, yang di laut mungkin? Lumba-lumba. Lumba-lumba oke. Paus, paham ya? Pak Wayong ketika menyebutkan itu semuanya persepsinya sama nggak? Jangan sampai Pak Wayong ngomong paus, kalian bayangannya iguana. Sama toh? Di otak kalian sama ya sama Pak Wayong ya? Pak Wayong nyebutkan lumba-lumba sama nggak? Oke, aman lah ya. Sekarang sebutkan jenis-jenis layout. Oke. Big picture, oke. Sudah ngintip ya atau belum? Oke, big picture itu gimana? Oke, deal. Yang lain, gak boleh sama orang yang jawab. Tidak selancar kita ngomongin hewan-hewan ya, sama buah-buahan ya. Yuk, sekarang kita pindah jurusan aja. Kita pindah jurusan aja. Yang online mungkin? Ayo. Frame layout. Apa itu? Frame. Frame layout gimana? Jadi layoutnya itu didikte sama apa semacam bingkai gitu. Betul. Nah, teman-teman yang lain masih meraba-raba, bener nggak? Frame layout, big picture, pasti kan di hati gitu ya. Karena yang paham temennya cuma 2 orang. Dan kalian nanti bakal menyandang gelar S1 jurusan desain.
Fatal nggak kira-kira? Fatal. Itu ilustrasinya seperti Pak nyuruh Habib beli pisang, bawa pulang jagung, cilok ya. Cilok bawa pulangnya gitu kan. Atau batagor. Fatal nggak kira-kira? Sangat fatal. Ini masih intro untuk membuka pikiran kalian, oke? Biar yang dari Bali itu nggak rugi-rugi amat gitu loh. Masuk ya yang online ya? Masuk nggak? Kasih jempol. Oke, ya boleh. Ya sip. Ya, jadi sangat penting sekali teman-teman. Apa yang kalian sebutkan itu sudah sumpah tuh, biar rapi, komposisi pas dan ini mudah dibaca tuh udah. Itu adalah tujuan kita, goalnya kita itu. Tetapi ketika Pak yang tanyain jenis-jenis layout, 50% di bawah lagian, di bawah 50% nggak bisa jawab. Dan fatalnya lagi, fatal yang ketiga ya, bukan ketiga, kesekian kalinya, kalian sudah pernah buat. Ayo, siapa yang belum pernah membuat layout? Gak ada yang ngacung kan? Karena kalian sudah semester 5. Kalau nggak pernah bikin layout, paling di kelas yang lain udah nggak lulus. Bener nggak? Bener nggak yang online? Oh, betul. Pak. Pasti nggak lulus. Sekarang Pak yang ganti ilustrasinya. Habib jadi petani. Seret Pak yang lewat. Nanam apa, Bib? Oh, ya Pak iyo. Ini kayaknya buah stroberi, Pak. Ternyata singkong. Ya enggak? Itu yang kalian lakukan sekarang. Nanam apa, Bib? Oh, ya Pak ini ya. Ini kayaknya semangka, Pak. Oke, kalau gitu kamu nanam semangka, kita beli pupuk semangka. Pupuk, seret. Dikasih pupuk, kasih vitamin semangka, bener nggak? Biar buahnya tidak ada ulatnya. Dirabuk, seret. Tunggu 3 bulan berikutnya, pohon beringin. Game over nggak? Saya sebagai owner, sebagai orang yang membiayai Habib, tepok jidat coy. Jangkrik petani ini salah. Paham ya? Ini larikan ke layout ya teman-teman ya. Larikan ke layout. Tepok jidat enggak? Tepok jidat. Ternyata saya salah selama ini. Menunjuk Habib sebagai petani saya. Saya udah habis jutaan ini. Beli pupuk ini. Dapat yang ditanam cuma 1. Misalnya 5 hektar gitu. Ya apa coba? Oh, ini ada petani jeruk ya. Ini kan. Nanam apa coy? Kan? Jeruk Pak, wow jeruk ya, oke kita tunggu ya. Bibitnya kita tungguin, ternyata pukat. Ya enggak, itu layout teman-teman. Bahaya itu. Bahaya. Jadi harapan Pak Wayong, ketika Habib memang cita-cita jeruk dan Pak Wayong membiayainya jeruk, pupuknya tak sesuaikan dengan jeruk, sukses nggak kira-kira? Sukses. Karena sudah tepat, ya tapi nggak tahu lagi karena ada petani jeruk kan kondisi alam kita nggak tahu ya. Nah kita nggak tahu, tapi betapa pentingnya kalian harus tahu layout. Yang online aman? Aman, Pak. Aman ya, nanti nggak usah nonton Bahrain terus, nanti sakit hati ya. Nggak usah dilihat reviewnya, nanti sakit hati nonton yang lain aja lah ya. Nonton Pak Wayong aja. Oke, kita langsung masuk ya. Intronya sudah oke ya, nangkep ya teman-teman ya. Nangkep ya. Oke, kita next yuk. Ya. Oke, bacanya gantian ya kayak minggu lalu. Oke, dari Mbak Denpasar. Mbak Tri ya, ya. Mbak Tri, betul ya. Ini dibaca nggak? Iya, ya. Kelasku pokoknya membaca. Desain adalah merancang, layout adalah merancang kata-kata, layout bagian dari proses. Oke. Ya, jadi besar harapan tadi udah tak ilustrasikan teman-teman. Karena dia ini masih tahapan proses. Belum panen. Layout itu masih proses. Ibarat
nanam jeruk itu apa yang ngarani kian ya? Bibit ya paling ya. Si bibit siang. Winih, nah itu. Wes winih salah meneh ya kan. Waduh. Beb, tolong ya bawain ini bibit jeruk. Ya, berapa truk Pak? 2 truk. Oke. Taweko tibano. Lombok. Apa cidat? Cikul ya apa to beb. Malah go Lombok rene gitu. Kadang pesen kan nggak usah dibalekno. Nah, itu ya karena prosesnya adalah masih proses merancang. Masih di tahap awal. Oke. Ya. Nangkap teman-teman? Nangkap ya. Oke, next. Oke. Yang online, next lagi, nanti ada muncul. Yang online silakan dibaca salah satu. Izin baca Pak. Silakan. Jadi jenis layout di sini dibagi menjadi 5 ya. Ada Mondrian, Ya, axial, picture window, big type dan silhouette. Gitu, silhouette. Ya, siluet. Ya, Oke. cukup jelas ya suaranya. Oh, tuh, kenceng di sini. Kita pakai speakernya Simbada di sini. Siap. Nah, kalau menurut Mas Faik, yang pernah kenal yang mana? Minimal pernah ketemu di stasiun apa di terminal gitu. Yang mana? Saya yang cukup umum sih 3 sih Pak. Itu dari picture window, Ya. big type sama silhouette. Oh, sudah pernah ketemu lah ya. Alhamdulillah sering kalau di kota ya, di mana-mana. Oke, mantap. Tidak 00 banget ya. Tidak 00 banget. Nah, mungkin Pak nggak bisa samain semuanya kayak Mas Faik ya. Mungkin baru ada yang pertama kali tahu istilah ini. Gitu. Mungkin angkat tangan untuk pengakuan dosa. Oke, 1, 2, 3, 4. Oh, banyak, 50% lebih, ya kan? Gitu Mas Faik. Sisanya baru tahu ini. Nah, itu ya. Oke, sekarang kita akan pelajari macam-macamnya ini. Ini ada semangka, ada jeruk, ada melon. Nah, itu ya. Oke, next yuk. Yang offline. Oh, bawahnya ada lagi. Yo, geser. Pakai mic ini. Nah, silakan. Frame layout. Untuk selanjutnya ada yang pertama ada frame layout, yang kedua sirkus layout, yang ketiga rebus layout, dan yang keempat storyboard layout, dan yang terakhir type specimen layout. Layout, oke, keren. Ada yang pernah kenal mungkin? Storyboard layout. Storyboard layout, oke. Satu aja ya? Iya. Oke, boleh. Nah, yang paling paparkan ini untuk materi 2 jam aja. Sisanya kalian cari sendiri, soalnya banyak layout rek. Kalau poin tunjukkan di semua di sini itu ada sekitar 45 layout. Kuliah kita sampai jam 10 malam. Dan 45 layout itu informasi yang di kepala kalian itu sudah muntah. Gitu. Banjir information, jadi kalian nggak akan bisa menyerap seperti itu. Terlalu banyak yang diterima. Jadi Pak yang ambilkan yang umum, yang paling sering teman-teman lakukan. Berdasarkan survei Family 100. Gitu ya. Oke. Nah, bisa lanjut? Ya, next. Oke. Next lagi. Nah, sambil perkenalan ya Pak yang belum kenal. Ya, dipegang mic-nya. Nama, asli mana, mungkin pekerjaannya bisa di-spill gitu biar teman-teman yang lain bisa, oh ya, nah gitu, tahu. Oke, perkenalkan, saya Daniel Riki. Oke. Pekerjaannya desainer. Desainer di? Ayam goreng Nelongso. Oh, Nelongso. Oke, ya. Di mana itu kantornya? Kantornya di Gria Santa. Gria Santa. Oh, oke. SMK atau SMA dulu Mas Riki? SMK. Oh, oke. Jurusan? Rekayasa Perangkat Lunak. Waduh, RPL ini ya. Oke. RPL lari ke desainer, gue keren. Belajar lagi ini ya. Iya. Semangat. Aslinya Malang mana? Blimbing. Belimbing, deket sini ya. Iya. Sip. Panggilannya Riki. Daniel. Oh, Daniel. Sorry, Daniel. Thank you. Yuk, bisa dibaca. Mondrian Layout.
Mondrian layout, jenis desain yang mengacu kepada karya Piet Mondrian, seorang pelukis asal Belanda. Memiliki desain yang asimetris, menggunakan warna dasar merah, biru, kuning, serta garis hitam sebagai pemisah antar ruangan. Unsur gambar ditempatkan dalam bidang segi 4. Oke, keren. Pernah lihat di mana, Mas Daniel? Mungkin pernah lihat di mana? Teman-teman yang lain boleh bantu? Biar perkuliahannya agak cepat. Pernah Di lihat di lukisan. mana? Di? Lukisan. Mungkin lebih spesifik lukisannya siapa gitu ya? Kalau lukisan terlalu luas. Piet Mondrian. Oh ya, itu sama aja. Oke, coba di next dulu gambarnya. Nah, ini. Wujudnya seperti gini. Pernah lihat di mana? Cover buku gitu ya. Cover macan. Pernah lihat di mana? Ayo, di sekeliling kita mungkin. Di ruang Di bangunan sebelah. bangunan sebelah gedung depan tuh. Masih ingat? Kalian keluar tempat parkir, di kiri jalan ada gedung 2. Nah, ada kacanya itu? Itu Piet Mondrian. Terinspirasi ya teman-teman ya. Terinspirasi dari Piet Mondrian. Oke, contoh yang lain. Yuk. Komik. Oke, mungkin lebih spesifik mungkin. Komik apa? Mungkin. Googling boleh teman-teman, googling. Nah, nanti biar operator biar nyamakan persepsi kita, dia nanti masuk ke Google. Siapa operatornya? Diki. Nah, Diki masuk ke Google. Teman-teman yang lain silakan browsing. Yang online juga bisa browsing, teman-teman. Kira-kira apa? Yang karya Piet Mondrian. Nah. Pokoknya sambil duduk ya, seharian berdiri. Iya. Masuk itu. Ya. Kotaknya yang terinspirasi ya. Warnanya enggak. Oke, kotaknya inspirasi. Oke. Yang mungkin kita masih analisis dari warna dulu. Oke. Wow, lah ini kalau misalnya Mondrian layout ya langsung muncul semua. Ayo enggak yang ini teman-teman ini. Ayo. Biar teman-teman bereksplor dulu, kira-kira apa? Nah, oke, ada yang menjawab? Ada yang pernah walaupun Muslim pernah main-main ke gereja gitu mungkin? Pernah? Ya, sempat sadar di mana? Di mozaik kaca gitu, Pak. Oke. Ada yang pernah walaupun Kristen tapi pernah main ke Masjid Cinghu? Pandaan? Belum, ya. Iseng-iseng gitu. Itu juga di dindingnya juga Mondrian. Gitu. Di dinding masjid loh itu. Jadi nggak faktor, karena orang Belanda berarti di gereja aja. Enggak, masjid pun juga ada. Itu biasanya setahu saya kayak dibuat kayak mading, jadi kayak ada fotonya. Kayak layout yang kecil, yang gede. Jadi Kotak-kotak gitu. kotak-kotak gitu. Oh, boleh. Terinspirasi ya. Inspirasinya. Oke, keren. Dik, coba ke poster Ada Apa Dengan Cinta. Ya, jangan ke PPT dulu, belum. Kita belum selesai diskusinya. Ada Apa Dengan Cinta. Oke, yang online kelihatan nggak ya? Yang dilakukan, nggak kelihatan ya. Ya mungkin silakan dibuka poster Ada Apa Dengan Cinta ya. Soalnya kalau Zoom itu gitu, harus keluar masuk lagi itu ya. Modelnya. Nah, poster Ada Apa Dengan Cinta ada warna apa aja yang online? Merah, hijau, biru, oranye. Ya, pokoknya cuma ngetes saja. Berarti dia nyari itu loh ininya kan? Ya nyari Pak, nyari. Oke. Nah, kita lihat film ini booming di era 2000. Tahun 2000 saya ingat Pak wayangnya. Enggak tahu ya, salah apa bener ya? Ya, anggaplah gitu ya. Nicholas Saputra sama siapa teman-teman? Dian Sastro. Oh ya teman-teman, sorry ya, kayaknya angkatan kita berbeda ya teman-teman ya. Dan film ini bestseller. Rating di atas selama hampir 1 tahun film ini di bioskop.
Rawaris film ini, kejar terus. Ketika ada apa dengan Cinta 2 rilis, nggak serame ini. Gitu. Ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Kebayang ya? Iya. Ini apakah Piet Mondrian? Enggak. Terinspirasi? Bisa jadi. Karena dia mengambil elemen-elemen yang ada di Mondrian. Gitu. Masuk ya? Boleh nggak Pak kayak gitu? Boleh. Boleh, nggak ada masalah. Oke, kita ke PPT. Yuk, agak kita percepat. Ya, next. Picture, window layout. Diki tadi, ayo Dik. Ya. Tampilan gambar yang besar menjadi ciri utama. Tata letak ini dan diikuti dengan headline. Keterangan gambar hanya memiliki porsinya. Oke, keren. Yuk, Dik. Kira-kira di apa pernah lihat? Di iklan-iklan Iklan-iklan. kayak ya mungkin McD gitu. McD. Tampilan apa namanya produknya besar. Oke. Terus habis itu bawahnya juga. Oke, coba kita googling. McD. Ya. McD. Iya. Nah, ini dia. Bayangin teman-teman ya. Jadi picture window layout syaratnya 80% gambar. Syarat mutlak. Gitu ya. Syarat mutlaknya adalah 80% gambar. Tujuannya teman-teman, kenapa kita harus tahu supaya kita komunikasi dengan klien enak. Permisi Pak, nama saya Diki. Saya akan mempresentasikan, saya akan membuat desainan produk Anda dengan picture window layout. Opo Mas Diki itu Mas Diki gitu. Beda dengan ngomongnya, Diki ngomongnya, Mas, Pak, saya akan membuat desainnya, pokoknya gambarnya gede. Wis gak keren toh? Gak keren lah. Keren gak kira-kira gitu? Enggak. Yang penting tuh kalian keren dhisik. Keren dulu. Deal. Masa hasilnya jeketek, ya udah kan salaman deal. Kan gitu kan? Itu tugas kalian. Itu. Jadi develop dulu kliennya. Kalian harus bisa brainstorming dan develop apa yang jadi ide kalian. Paham? Oke. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Axial layout. Tadi, oh ya, yo B. Oh yang online lah, online sekali online. Yuk. Silakan. Pak yang nunjuk ya, Dinar mungkin? Oh, Dinar sih telepon. Oh ya, oke. Dinar, Arjun, yuk silakan dibaca. Axial layout. Ya. Tata letak yang memiliki tampilan visual yang kuat di tengah halaman dengan tampilan elemen pendukung di sekeliling gambar utama, biasanya berupa gambar atau tulisan yang berhubungan dengan tampilan di tengah halaman sebagai titik pusatnya. Oke, pernah lihat di mana, Mas? Aku diklik dulu. Diklik dulu contoh. Nah, mungkin ini pernah lihat di mana? Contoh yang lain. Jangan pernah lihat, Pak. Lah ini. Oh, enggak. Yang lain. Iklan mobil atau motor mungkin flyernya. Oke, coba iklan mobil. Mungkin biar operatornya nggak bingung, lebih spesifik ya, iklan mobil apa? Oh, oke, mobil. Oh, masih big tab ya. Kategorinya kurang ini. Jadi dia gambar di tengah, dia menjelaskan kiri kanannya. Yuk, kita lihat di mana teman-teman? Yuk, digali memorinya. Ini mulai mencari nih. Di mana ya?
Di koran. Oke, koran. Ya, mungkin lebih spesifik. Korannya apa gitu mungkin. Boleh browsing kok, nggak masalah. Koran. Oke, kayaknya korannya agak random otomatisnya nyarinya ya. Oke, masih belum. Jangan bilang berikutnya di tabloid ya. Kasihan operatornya nanti. Di tabloid, oh tabloid itu wakeh gitu kan. Di mana? Bantu jauh, Pak. Di sepatu banyak, Pak. Sepatu, Biasanya. coba. Iya. Oke. Masih big picture, belum ya? Oh, yang ini nih boleh nih, yang sport ini. Nah, itu coba klik tuh. Oh, enggak, belum big picture Mas Yan. Mana? Belum big Ini Pak picture. saya kirim di chat Pak Instagram post Apa itu? F1 pembahasan regulasi baru. Coba di chat Zoom ada. Oh, di chat ya mungkin ya di chat. Nah, di chat mungkin biar operatornya mudah. Sudah saya chat Zoom. Oh, chat. Oke. Deal. Aman. Aman ya? Bener gambarnya gede, tetapi gambar yang ada garis-garis itu menjelaskan deskripsinya. Jadi kalau kalian ketemu orang yang detail banget kliennya, jurusnya adalah Asia Layout. Orangnya detail. Datang pakai pomade. Baju kancing, duduk aja. Jangan sampai ada baju kelipet. Rapi kan orangnya? Kasih aksial. Dari karakter Bapak, saya melihat Bapak cocoknya di aksial. Aksial, Mas. Apa itu? Siap gitu. Siap gitu ya. Oke. Teman-teman tadi sudah tahu ya layoutnya macam-macam tadi ya. Nah, Pak Wayang tak break sebentar, 30 menit mau buka acara fotografi di samping. Teman-teman cari duduk berdua-dua, cari jenis layout yang baru di luar dari PPT Pak Wayang. Paham maksudnya? Berdua-dua. 2 maksimal 3. 4 nggak boleh. 2 maksimal 3. Yang online otomatis sendiri-sendiri. Ya. 2 maksimal 3. Oke. Cari 2 jenis layout terbaru. Nggak boleh. Ini mau tak teruskan. Peraturannya yang online silahkan tulis di kolom chat, memilih layout apa, siapa cepat dia dapat. Yang offline menulis di depan, siapa cepat dia dapat. Misal copy heavy layout, grid layout, misal ini ya, langsung tulis di depan. Paham instruksinya? Yang online kasih jempol kalau paham. Oke, paham. Yang offline paham? Saya kasih waktu 20 menit, ya. Silakan dikerjakan. Sudah ya? Oke, kita lanjut lagi ya. Pak Wayang reviewnya nanti dulu. Sekarang kita lanjut lagi. Yang online masih sehat? Masih, Pak, masih. Oke, mantap. Ya, sip. Pak Wayang ambil poin-poinnya ya. Poin-poinnya aja ya. Kita next dulu. Langsung ke tadi terakhir picture window, aksial, big tab. Nah, big tab. Oke, big tab pernah lihat di mana? Big tab. Oh iya, Mbak Salah. Oke. Pernah jalan-jalan ke mall mungkin teman-teman? Oke, Digi, selesai. Diskon 50%, ya kan? Harga 250.000. Diskon 30%,
ketemunya juga 250.000. Diskon 90% tetap 50.000 ya. Cuma permainan harga aja. Ya, pernah ya kayak gitu ya. Jadi muter-muter ya tetap 250.000 depan. Nah, itu ya. Jadi dia memberikan informasi Big Tab itu lebih gede. Porsinya gambar 20%, tulisan 80%. Kalau picture window kebalikannya. Oke ya. Kalau picture window gambar 80, tulisan. Oke, paham sampai sini? Jadi sama aja kalau kita membedakan antara apel Malang sama apel Washington. Apel Washington ya kan berwarna merah, kalau apel Malang berwarna hijau. Hampir seperti mirip, kurang lebih hampir sama. Oke, kita next. Siluet. Oke. Tata letak tulisannya mengikuti alur bentuk gambar yang digunakan menjadi ciri desain ini. Kadang digunakan juga tampilan negatif gambar untuk menguatkan pesan yang disampaikan. Sekarang Pak Wayong kasih brainstorming lain. Kita lihat logonya apa itu? iPod. Punyanya? Apple, ya kan? Apple keruak, ini bilang gitu ya. Sekarang gini, kok gambarnya ditemin? Karena penekanannya. Oke, kita mikir ala desainer. Karena Penekanannya di produknya. penekanan di produk. Oke, lanjut. Secara gestur memvisualisasikan sesuai dengan apa yang di produk. Oke, visualisasi produk ya, biar tulisannya singkat ya. Oke, lanjut. Memunculkan kesan Minimalis. Nah, kalau Pak Wayang bilang lanjut berarti masih belum ketemu ya jawaban yang ada di kepala Pak Wayang ya. Lanjut. Ya, online boleh. Boleh, ini mungkin lebih ke penjelasannya. Apa ya? Jadi kalau visual yang lebih sederhana mudah dipahami gitu, kayak emoticon gitu. Oke, minimalis mungkin ya. Ya, Oke, centang. Lanjut lagi. Kenapa kita mikir alat desainer ya? Yang teman-teman sampaikan ini benar, nggak salah. Pak yang pengen mencari satu jawaban kunci. Kenapa harus ditemin? boleh jawab lagi Pak? Apa itu? Kontras warna yang Oke, kontras warna. Lanjut lagi. Habib. Wah, Habib cek mikir Habib. Kontras warna. Kenapa Habib? Diireng no. Tujuannya agar desainer pasti punya alasan ya. Yalah. Apalagi iPod loh, Rek. Gak moro-moro deal loh ya. Oke, deal. Gitu. Enak banget. Nah, gitu ya. Ayo, Bib. Karena apa? Kita mikir alat desainernya. Ya mungkin satu jawaban, Bib. Sama juga nggak apa-apa. Atau mungkin dicoba jawaban yang lain. Salah ya nggak masalah. Gak dimarahi Pak Wayong, nggak mengurangi nilai. Apa itu? Sudah lupa saya atas sendiri. Apa itu? Oh iya, iya tak. Habib tadi udah jawab tak? Iya. Benar ya? Iya. Oh iya tak. Oh yes. Oke, sampingnya Habib. Mas apa namanya? Jeruk. Randy. Oke Ren. Yo. Dihitamkan supaya Baik apa ya? merangkul semua kalangan. Oke, ini dia jawabannya. Merangkul semua kalangan. Selesai.
Semua kalangan ya. Sekarang kita imajinasi. Bisa nggak iPod bayar Jackie Chan? Bisa. Bisa. Mas Jackie Chan, saya minta saya pegang produk iPod tersenyum, saya foto. Sanggup nggak iPod bayar? Sanggup. Tom Hanks atau Tom Cruise? Atau Britney Spears mungkin? Sanggup. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Tetapi apakah mungkin orang Asia bisa kenal? Kecuali dia main mania film. Kenal nggak kira-kira? Nggak kenal. Atau mungkin orang Amerika kenal Jackie Chan. Kenal nggak kira-kira? Ya beberapa kenal. Ya, tahu aja. Siapa itu ya? Ya enggak? Nah, tetapi ketika gambarnya dihitamkan, jadi unik nggak? Unik. Paham, Rek, maksudnya, Rek? Unik. Itu. Sekarang pengandian kedua. Kira-kira berapa? iPod itu dealnya berapa sama si desainer ini? Anggaplah desainernya ini namanya Diki. Berapa dealnya iPod sama Diki? 1 digit? Ya, kita honor Anda 1 juta. Malu nggak iPod? Malu. Diki langsung posting. Guys, saya dihire iPod guys, 500. Gitu ya, netizen. Kocone Diki kabeh. Memalukan, iPod hanya tidak menghargai desainer. Foto dipajang tapi honornya 1 juta. Piro kira-kira? Ratusan juta dolar. Oke, dirupiahkan aja. Susah ngitungnya nanti. 2M. Oke, berapa ya kira-kira? Ini seluruh dunia nggak ini? Dia pajang ini? Dunia, banner, banner, pamflet, ya kan? Medsosnya tampilkan ini. Ya berapa yuk? Silakan. Ya kita ngawur aja teman-teman ya kan? 0,5 M, oke. 0,5 M berapa? 500 juta ya? Sepakat semuanya? Berapa harganya? Sepakat ya? Oke, 500 juta. Pakai tulis. Yang online sepakat ya? 500 juta ya? Oke. Kita deal Mbak Diki, 500 juta. Sekarang mau tanya lagi. Berapa modalnya? Berapa modalnya kira-kira? Kalian bikin kayak gitu, butuh berapa bulan? Berapa menit, Pak? Yo, langsung diselesaikan jawabannya. Berapa bulan? Kebanyakan waktunya? Kebanyakan lah ya. Berapa minggu? Masih kebanyakan? 2 minggu mungkin ya? 2 minggu, oke. 2 minggu ya, kita anggap 2 minggu ya. Oke, 2 minggu. 2 minggu. 14 hari lah ya. Ada yang berani di bawahnya? Berani nggak? 2 minggu, oke, deal. Saya kunci 2 minggu. Anak SMK bisa nggak? Bisa. Bikin kayak gini? Bisa. Saya tanya honornya berapa anak SMK 2 minggu? 2 juta? Cukup? 2 juta? 200.000. Ya kayaknya kasihan ya. Sama nasi kotak ya, sama es teh gitu ya, mungkin. UMR ya, oke. Oke, kita naikkan dikit ya, kita agak loyal ya. 3 juta cukup? 3 juta, oke. 3 juta, tak tulis. Untuk mbaknya, perlu make up nggak? Nah, perlu nelpon Ivan Gunawan? Mungkin? Perlu nggak? Nggak usah. Rambutnya dipakai Makarizo? Perlu nggak? Iya, stylist pasti oke lah ya. Berapa kira-kira bayarannya? Mbaknya, khusus mbaknya. Sama stylist tadi boleh lah. Harusnya nggak terlalu mahal karena itu saya lihat kayak
saya desainnya casual, kayak Ah. sehari-hari gitu. Oke, berapa? Casual, sehari-hari. Ya, murah lah ya. Berapa? 3 juta, oke. 3 juta. Mbaknya 3 juta. Berarti total berapa? 6 juta. Kalian kurangkan sama 500 juta. Berapa keuntungan kalian? 494 juta. Keuntungan kalian meng-hire iPod. Mantap yo. Mantap kan? Itu Rek. Jadi tugas kalian yaitu mendevelop. Baik, ada cerita lagi, ilustrasi lagi nih. Anak Pak Wayang yang pertama sakit. Yang pertama sakit. Ya, anak pertama itu kan surga bapak ibunya ya, otomatis ya. 3 hari 3 malam tuh panasnya nggak turun. Stres. Nangis terus saja. Habis itu bawa ke rumah sakit. Tak gendong. Kasihkan dokter. Dokter, ini saya udah kasih paracetamol ini gak mau sembuh. Dicek. Mangap, moto, dodo gitu kan. SOP-nya gitu kan. Dokternya ngomong. Ini Pak, flu Singapura. Sopo sih nggak ndrodok ya. Tauku ya flu ini flu pasar gadang. Flu burung, belum ada Covid. Flu burung, ini flu Singapura. Lah nggak cemut-cemut Rek. Aduh, flu Singapura apa meneh iki gitu kan. Dokter, saya ngikut dokter. Terserah mau apa. Oke, ini obatnya, ini ada tebus apotek. Total 750. Bawa pulang ke rumah. Karena ibu tahu, neneknya tahu, anaknya sakit, datang dari kampung ke kota. Loro apa? Ini loh, malah iki jenenge gabaken. Tahu ya gabaken ya? Muncul bisul, muncul merah. Wes ke pasar gadang. Ngapun? Beli jagung. Tahu jagung? Tahu lah ya. 5.000. Diparut, diboboi. Sembuh. Sembuh, Rek. Terus Pak Wayang terus ngamuk ke dokternya. Dokter, ini ternyata cuma obatnya 5.000. Masa mau gitu? Enggak kan? Enggak. Kembali ke kalian. Pengen jadi desainer yang 5.000 atau desainer yang 750. Paham? Pak Wayang nggak nyalahkan dokternya. Wah, dihapusi dokter. Enggak mungkin. Wes, sampai situ paham nggak? Kenapa seperti itu? Karena kita menilai ilmunya, teman-teman. Walaupun hasilnya sama, goalnya anaknya sembuh. Sama. Pak yang pakai kimia yang dikasih dokter juga sembuh. Pakai jagung secara tradisional juga sembuh. Yang online masih aman ya? Dengar ya? Oke, sip. Nah, semua itu kembali ke kalian. Gimana caranya mendevelop? Seperti Mas Diki yang ngedesainer ini. Gak mungkin lah langsung Apple, oke, Diki, sip, oke. Gitu aja. Dia tidak semudah itu. Pasti melewati banyak filter-filter penggodokan konsep, ya kan? Digodok konsepnya, digodok sebaik mungkin, dan akhirnya menghasilkan gambar seperti itu. Paham ya teman-teman ya? Jadi, kembali lagi, usahakan kalian menjual desainnya dengan cara mendevelop dengan baik. Produk semi-semi dukun. Saya terawang, Mbak Tri sukanya warnanya ini. Saya terawang, oke, cocoknya layoutnya ini. Oke, deal. Itu maksudnya. Orang datang ke kalian, itu udah orang pasrah. Kayak Pak Wayang udah pasrah ngobati 3 hari, gak sembuh-sembuh. Sama. Mas, misalnya namanya Habib, Mas Diki, saya minta tolong didesainkan. Saya udah coba pakai Canva, saya sudah coba anak SMK, gak payu-payu daganganku, tolong didesainkan yang bagus. Udah pasrah.
Nah, ketika sudah pasrah, saatnya kalian beraksi. Oke ya? Paham ya teman-teman ya? Sampai sini paham nggak? Tugas kalian ngapain? Paham ya? Nah, itu. Jadi harapan Pak Wayong, kalian lebih menguasai layout. Oke, sudah 8:30. Oke, next lagi. Ada frame layout tadi sudah disebutkan ya sama Mas Ben ya. Frame layout kayak apa? Ya ini tadi. Dia frame dalam frame. Frame layout. Contohnya juga banyak. Sebenarnya Pak pengen ngulas semuanya, tapi karena waktu teman-teman. Oke, next lagi. Sirkus layout. Ini biasanya ada di bank-bank, tahapan BCA, Bank Mandiri, BRI, Simpedes, ulang tahun 105. Sirkus layout, itu juga sirkus layout. Cuma kalian nggak sadar aja kalau itu namanya sirkus layout. Sirkus layout boleh dikombinasi nggak? Boleh. Dikombinasi dengan picture window, boleh nggak? Boleh dikombinasi dengan big type nggak? Boleh. Sekarang, Pak, kalau ya. sirkus layout sama doodle itu yang digambar acak-acak itu sama nggak, Pak? Apa itu? Kalau ilustrasi doodle sama sirkus layout ini sama atau tidak ya, Pak? Noodle, coba dibuka dulu. Doodle itu gimana? Gambar doodle gitu, ilustrasi. Coba dibuka. Ya, Pak Wayan coba buka dulu ya, doodle ya. Oh ini. Oh. Oke. Secara kajiannya hampir sama, seperti big picture sama picture window. Jadi perbedaannya tipis, tetapi si sirkus layout ini mempunyai balancing, tidak harus karakter. Kalau doodle ini saya lihat, dia memunculkan wujud. Tetapi kalau sirkus layout itu bisa benda, pita, terompet, kembang api. Posisinya juga berantakan seperti doodle, berantakan. Tetapi berantakannya dia itu bisa benda, bisa juga karakter. Gitu. Ya. Pop art. Oke, coba ke pop art. Tadi terjawab, Mas? Dikasih jempol kalau terjawab? Cukup jelas, Pak. Oke. Pop art. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, boleh. Iya, terinspirasi ya. Oke, pop art boleh juga. Dia warnanya macam-macam. Munculkan ledakan-ledakan, boleh juga. Terinspirasi, pop art. Awal mulanya sirkus layout itu dari sesuatu yang selalu disiplin, makanya dibentuklah sirkus layout yang berantakan tapi bagus. Oke, coba sekarang ke gebiar tahapan BRI misalnya. Ya, BRI, BCA sama tuh. Ya. Wax. BCA mungkin. Ya, kalau apa. Sepertinya sudah jam malam ya. Ya, kita maklumi lah. Besok libur kan teman-teman? Atau pulang ke Bali, Mbak Tri? Oh, ini kesempatan aja ya. Wih, mantap. Ya. Oke, coba cari di mana sirkusnya. Salah satu aja, salah satu kalau sampean klik. Yang gebiar itu ya boleh. Di mana sirkusnya? Oke. Ya, boleh. Yang mana? Oh ya, itu yang kedua berarti. Ya, mulai ngantuk teman-teman ya. Yang kedua sih yang pertama ya kan. Oke, yang mana? Sirkusnya yang mana teman-teman? Di mana sirkusnya? Di? Tuh, yang jadi backgroundnya ya.
Tapi dia mengkombinasi dengan picture window dan QuickType. Boleh nggak? Boleh. Kalian desainer. Boleh mengkombinasi ilmu-ilmu yang Pak yang terangkan tadi. Digabung sama Siloed, Pak? Boleh. Asalkan yang nonton nggak muntah aja loh. Dan klien kalian deal. Boleh kalian kombinasi. Sekarang tuh zamannya tahu susu dicampur Oreo. Jadinya apa? Minuman. Jadinya Oreo blend. Pernah dengar? Nah. Susu campur soda, kok susu sih? Soda dicampur sirup marjan, dicampur es, dicampur lagi Yakult, campur lagi leci. Jadi apa itu? Mojito. Pernah dengar? Sekarang zamannya agak asem, betul. Zamannya ngeblend. Nah sekarang anak tata boga boleh, masa kita desainer nggak boleh? Boleh lah. Boleh lah. Asalkan yang nonton nggak muntah aja kan, atau yang minum, aduh mules, gitu ya. Aduh mules, nah itu berarti kalian ada yang salah. Oke, paham sampai sini? Paham ya? Oke, yuk kita ke PPT lagi. Mudah-mudahan yang online juga masih bisa mengikuti ya sirkus layout. Next. Rebus layout, ini mikir-mikir ya, agak tak percepat ya. Cocoknya di mana? Yes, selesai, bandara. Kenapa di bandara? Hah? Oke, ya. Harapan Pak Ayu jawabannya bukan buru-buru ya. Lebih Orangnya universal icon-iconnya. Oke, biar universal. Ya. Biasanya itu juga prosedur gitu. Boleh prosedur. Oke, ya. Lanjut ya, biar cepet ya. Oke, next. Storyboard. Pernah lihat di mana? Komik. Ya, next lagi. Tab specimen layout. Pernah dilihat di mana? Cover buku, Pak. Iya, ini cover buku. Intinya tab specimen itu tulisan full. Gambar paling cuma 5%. Ornamen 5%. Tulisan full. Tab specimen layout. Oke. Sip ya. Sekarang tugasnya tadi sudah dikerjakan belum? Sudah? Ditaruh di mana? Oh, sudah dihapus. Oh, itu udah. Habib, Baki, Randy, vertikal, panel layout, diagonal, angular itu ya. Oke. Sip. Sekarang tugas ini kalian kembangin. Cara ngembanginnya gimana? Bukan dibanyakin deskripsi. Tetapi kalian silakan foto produknya. Kemudian foto selfie. Produknya difoto dan foto selfie. Boleh ke Indomart, boleh ke Gramet, boleh jalan-jalan ke mall. Tapi silahkan diamati, misalnya HP Bagi, silahkan diamati vertical panel layout itu gimana. Silahkan diamati diagonal itu kayak gimana. Angular layout kayak gimana. Fotonya berapa, Pak? 2 ini ya. 2 kriteria ya. Misalnya ngambilnya vertical panel layout, kalian ngambilnya 2. Diagonal layout ngambilnya juga 2, gitu ya. Foto selfie sama foto produknya. Kenapa harus foto selfie? Untuk membuktikan kalau kalian nggak download. Paham? Yang online paham? Paham. Adanya Pak, Ya silakan. kalau multi panel layoutnya, contohnya aplikasi dashboard gimana Pak? Usahakan dia yang cetak. Nah, gitu. Jadi biar fair play semua, teman-teman yang offline ini nyarinya yang cetak ya. Nanti kalau nyarinya semua digital, susah sih googling gitu ya. Gitu ya, Mas ya. Oke. Oke.
Ya. Oke. 2 cukup tugasnya atau 5? 2 aja ya. Nah, naruhnya di mana? Nanti Habib bikin Google Doc. Bisa nggak bikin Google Doc? Google Doc nanti all access. Jadi semuanya bisa naruh di satu Google Doc. Jadi satu layer gitu kan, banyak, nanti berisi nama siapa, dan fotonya. Dan deskripsinya juga. Jadi jangan cuma fotonya, tetapi deskripsinya. Jelaskan apa itu vertical panel layout. Singkat aja, nggak usah panjang-panjang. Untuk minggu, yang online jelas? Oke, ya. Gitu ya. Oke, sepertinya iya. Nah, ini dia. Yang nggak masuk nanti bisa japri Pak Wayong, nanti saya akan kasih tugasnya via japri. Tak suruh nyari nanti yang di dalam PPT aja. Gitu ya. Biar nanti kalian hunting-hunting semakin mengamati layout. Nggak usah, iya, gitu nggak usah. Jadi cukup selfie aja, foto sama selfie. Terima kasih Mas. Langkah 1000. Oke ya. Udah jam 8:30. Kalau gitu ada pertanyaan lagi mungkin yang online? Aman? Dikasih jempol kalau aman, nggak ada pertanyaan? Sip. Sip. Nanti absensinya. Tanya Pak. Oke, silakan. Tadi salah satu yang saya pilih kan jumble layout. Oke. Itu kan setahu saya agak jarang sekarang dipakai. Misalnya Iya. kalau nggak nemu apa bisa cari alternatif yang lain begitu? Boleh, asalkan dikomunikasikan nanti di grup ya. Oke, siap. Tadi udah ada 2 sih. Ya. Satunya two mortises. Boleh. Ya, nanti Yang penting nggak antara tabrakan itu. sama teman-teman ya, Mas Hen. Oke. Ya. Siap, Pak. Oke. Sip. Oke ya. Kita ketemu minggu depan, teman-teman. Selamat mengerjakan tugas. Kelas saya tutup. Selamat malam semuanya. Ya, oke.